Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan belajar mulai dari anatomi sistem pencernaan sampai dengan histologi sistem pencernaan. Tapi rasanya akan kita bahas secara bertahap. Aku rasa kita akan membahas mengenai anatomi sistem pencernaan terlebih dahulu, lalu di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai sistem digestif secara histologinya ya. Seperti itu. Jadi kita akan belajar anatominya dan juga histologinya. Karena kalau kita belajar histologinya dan juga anatomi secara bersamaan, ini PPT-nya kurang lebih ada sekitar 50 slide. 60 slide deh, 61 slide sampai dengan histologi. Ya, 60 sampai dengan histologi. Ya, seperti itu. Jadi, supaya kalian ada waktu untuk menyerap ilmunya, sehingga kita akan belajar secara bertahap. It's okay. Yang penting nanti target kita sampai dengan ke ujian, hamin seminggu ujian, materi sudah selesai, hamin seminggu ujian juga, kita fokus ke drilling class ya. Kita fokus ke membahas soal dari cutting-cuttingnya ya, seperti itu. Oke. Oke, aku rasa salah satu topik yang cukup crowded, topik yang cukup sulit di dalam materi GI track itu adalah topik biokimianya, Dek. Bagaimana kita memahami mengenai karbohidrat, bagaimana kita memahami soal lipid dan juga protein. Ya, mereka bagaimana sih struktur kimianya? Ya, itu rasanya agak sedikit cukup sulit, Dek, karena biokimia ini kurang lebih seperti anatomi. Banyak unsur hafalannya, tapi sebagian juga ada unsur pemahamannya. Jadi kan harus siap-siap menghafalkan dan juga memahami ya di biokimia ya. Seperti itu. Tapi nggak apa, nanti kita coba untuk bedah satu persatu ya. Tapi aku butuh untuk sesuaikan bahan belajaran dengan bahan belajar yang terbaru dari kalian. Ya, seperti itu. Tenang aja, nanti kita bahas. Lalu nanti sebelum tutorial, Dek, sebelum tutorial pertemuan 2 terutama, nanti tolong dikirimkan teman-teman dapat learning objective atau PBL ya, atau apa ya bahasa lainnya ya. Iya, learning objective atau PBL apa saja ya, Dek ya. Kira-kira seperti itu. Nanti agar kemudian kita bahas terlebih dahulu agar pertemuan dua di kampusnya menjadi lebih optimal ya. Oke. Nanti kalau misalkan hamin seminggu ujian OSCE, nanti kita akan offline di Malang sana ya, sama dokter-dokter yang lainnya juga. Oke, kita akan membahas mengenai anatomi terlebih dahulu deh ya, anatomi traktus gastrointestinal. Sebenarnya anatomi GI tract, nanti ada dua PPT deh, mengenai anatomi dan juga histologi tentang sistem pencernaan ini. Yang pertama adalah anatomi dan juga histologi traktus gastrointestinal yang ada di perut. Yang kedua adalah anatomi dan juga histologi traktus gastrointestinal yang ada di luar perut termasuk diantaranya mengenai mulut, bibir, lidah, dan seterusnya. Ada PPT khusus, karena pembahasannya berbeda, Dek. Jujur aja, pembahasan dari FKUMM ini bagus sekali. Dia mengarah seperti di FK UNER ya, aku rasa ya. Ininya, apa namanya, runtutan pembahasannya ya. Jadi aku sangat familiar. Oke, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, Dek. Di dalam tubuh kita ini kita memiliki tiga kavitas atau tiga kafum. Kavitas atau kafum itu adalah rongga artinya secara anatomi. Paham ya? Kavitas atau kafum yang nama lainnya ya, boleh ditulis ya. Itu artinya adalah rongga secara bahasa. Di dalam anatomi, aku sangat menyarankan kalian terbiasa dengan istilah-istilah Latin. Karena sampai dengan kalian jadi dokter nanti, kalian akan terpapar dengan istilah-istilah Latin. Kasian kalian kalau misalkan hanya 100% menghafal, Dek. Jadi, aku perlu memahami dengan kalimat-kalimat yang apa kalimat-kalimat Latin tadi, aku perlu terjemahkan ke bahasa Indonesianya supaya kalian familiar bahkan sampai jadi dokter nanti ya, seperti itu. Jadi introduction dulu saja ya, seperti itu. Jadi kavitas atau kafum itu artinya adalah rongga. Sementara itu contohnya kayak misalkan kalian sekarang ada di kos misalnya, kita boleh menyebutnya sebagai kalian sedang ada di kavitas kos karena kalian lagi ada di rongga kos, seperti itu. Nah, kalau kita petakan di dalam tubuh kita, ternyata kafum di dalam tubuh kita tuh ada tiga, Dek. Kavitas di dalam tubuh kita ada tiga. Yang pertama adalah kafum kranial, yang kedua kafum toraks, dan yang ketiga adalah kafum abdominopelvis. Ada tiga ruangan besar. Ya, yang pertama adalah kafum kranial tadi ya, ini dia yang pertama ya. Kafum kranial ada di rongga tengkorak, kita sebut dengan kafum kranial, ruangan tengkorak, ruangan kranial, isinya otak tentunya. Kita nggak membahas ini, Dek. Kita nggak membahas ini. Nanti kalian bahas di materi sistem saraf biasanya, kafum kranial ini. Yang kedua adalah kafum toraks, Dek, di bagian tengah sini, Dek. Ini yang nomor dua. Ya, ini isinya adalah jantung dan juga paru-paru. Nah, seperti itu. Kita juga tidak akan membahas itu. Yang kita bahas justru adalah kafum abdominopelvis. Jadi, kafum yang ketiga kita sebut dengan kafum abdominopelvis. Kafum abdomen dan juga kafum pelvis. Kafum abdomen adalah ruangan di perut, sementara kafum pelvis adalah ruangan di pelvis atau rongga kemaluan. Tahu ya rongga kemaluan ya? Dari pinggul sampai
ya sampai muter ke depan ke belakang gitu ya. Namanya rongga kemaluan. Kita sebut dengan kafum pelvis. Tapi secara anatomi itu digabung menjadi kafum abdominopelvis. Ya, karena antara abdomen dan juga pelvis organ-organnya cenderung kontinu atau langsung, tidak ada pembatasnya. Beda dengan kafum toraks dengan kafum abdomen, Dek. Kalau kafum toraks dan juga kafum abdomen, ada pembatasnya antara keduanya. Kita sebut dengan diafragma pembatasnya. Sehingga kafum toraks jadi satu, kafum abdomen jadi satu. Sementara kalau misalkan abdominopelvis, dia digabung. Karena antara mereka berdua, organ-organnya kontinu. Paham ya? Ini mudah saja. Yang pengen aku jelaskan di sini sampai di slide ini adalah bahwa karena kalian masuk ke dalam sistem pencernaan, maka kita akan belajar mengenai kafum abdomen. Ya, karena sistem pencernaan kita baik dari usus sampai dengan ke baik dari esofagus sampai dengan ke usus, semuanya ada di dalam abdomen. Makanya kita akan belajar mengenai kafum abdomen atau rongga abdomen atau rongga perut. Seperti itu kesimpulannya sampai di slide ini. Paham, G? Jadi seperti itu. Gitu. Oke. Ini juga ada di PPT-nya Dr. Tontowi ya, dia, tentunya ya. Jadi beliau juga menjelaskan mengenai kafum-kafum tubuh kita ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini merupakan regio abdomen dan juga kuadran abdomen. Apa namanya? Regio dan juga kuadran ini menggambarkan wilayah-wilayah di abdomen kita atau di perut kita. Kalau regio, dia memiliki 8 regio, sementara kalau misalnya, maaf, 9 regio, kalau kuadran memiliki 4 kuadran. Itu adalah pembagi abdomen kita, pembagi perut kita. Jadi perut kita itu bisa dibagi menjadi 4 wilayah, atau kita menyebutnya 4 kuadran, atau bisa dibagi menjadi 9 wilayah, atau kita menyebutnya 9 regio. Jadi kalau misalkan regio ada 9, kalau misalkan kuadran ada 4. Begitu kesimpulannya. Paham ya? Di mana regio dan juga kuadran ini penting deh untuk memperkirakan atau memproyeksikan kira-kira ada organ apa di bawahnya. Seperti itu. Jelas ya? Kadang-kadang pasien itu datang ke kita, "Dok, saya sakit di bagian epigastrik nih." Di bagian regio epigastrik atau kalau bahasa Indonesianya di bagian ulu hati. Kira-kira organ pencernaan apa yang sakit ya, Dok ya? Di bawah situ ada apa? Di bawahnya regio ulu hati itu ada organ apa, Dok? Seperti itu kurang lebih. Makanya kita perlu memahami kira-kira pemetaan organ ini di dalam abdomen kita tuh bagaimana. Agar kemudian besok ketika jadi dokter, ada pasien datang dengan keluhan nyeri perut misalnya, kita sudah punya bayangan. Oh, nyeri perut di bagian ulu hati. Kayaknya organnya adalah yang pertama, mungkin adalah lambung, Pak. Mungkin duodenum, Pak. Seperti itu. Mungkin juga pankreas, Pak. Seperti itu. Nanti ada pemetaannya di sini ya. Nih, stomach ada, pankreas ada, duodenum juga bisa sih sebenarnya ya. Karena duodenum kita kan dekat sama lambung ya. Seperti itu. Jelas ya? Itu fungsinya kita membagi regio dan juga kuadran. Ya, kalau ditanya mana yang lebih baik adalah regio D. Kenapa kuadran tidak lebih baik? Karena regio ini wilayahnya cenderung lebih kecil, sehingga cenderung lebih detail. Paham ya? Kalau kalau misalkan kuadran itu wilayahnya besar-besar deh, kotanya gede-gede gini loh. Wilayahnya gede-gede seperti ini, terlalu besar. Ya, jadi kalau misalkan ada sakit di bagian kuadran kanan atas, oh masih banyak pilihannya. Kalau di sini sakit di regio hipokondria dextra, ya, hipokondria right, hipokondria kanan. Nanti pilihan organnya cenderung lebih sedikit, seperti itu. Jadi lebih detail. Jadi lebih baik yang lebih detail, yaitu 9 kuadran. Oke? Aku rasa ini sifatnya nice to know saja, tapi pernah keluar juga di dalam soal ujian. Jadi kalian, yang penting kalian tahu, fungsinya kalian itu memahami mengenai regio dan juga kuadran. Mulai sekarang ini boleh dihafalkan, deh. Karena pasti tidak mungkin tidak kalian pakai. Even kalau misalkan tidak keluar di ujian besok ya, tapi di materi-materi sampai dengan kalian lulus nanti ini pasti dipakai, pasti tidak mungkin tidak. Ya, sebagai seorang dokter kalian harus tahu ini karena orang-orang sekarang itu banyak keluhannya sakit perut deh, jujur aja. Oke? Baik. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai dinding abdomen. Dinding abdomen sama seperti di PPT-nya Dr. Tontowi, itu ada 6 lapisan D. Ya, 6 lapisan dari luar ke dalam. Lapisan yang pertama, kalau kita perhatikan ya, abdomen kita, si perut yang ada udulnya itu, kalau kita bedah, ternyata dia memiliki 6 lapisan. Lapisan pertama namanya lapisan kulit D, paling luar. Ini deh ya. Nah ini, kalau yang pengen di dokter obgyn, ini penting deh. Karena kalau di dokter obgyn, kadang-kadang kalian melakukan operasi sesar. Kalau mau operasi sesar, harus dibuka semua lapisannya. Jadi ternyata kalau misalkan ibu kita sesar, sebanyak ini lapisan yang perlu dibuka sama dokter obgynnya. Atau secara bersamaan, sebanyak ini lapisan yang perlu dijahit sama dokter obgynnya ya.
Oke, yang pertama adalah kulit, Dek. Yang pertama ya, kulit ya. Nih, paling luar ya, kulit. Lapisan pertama. Lapisan kedua adalah apa namanya? Subkutan. Subkutan ini adalah lapisan lemak sebenarnya. Ini ya subkutan ya, yang kedua ya. Ini nomor satu ya, kulit ya, dari luar ke dalam. Di bawahnya subkutan, ini ada lagi di sebelah sini ya. Sorry, langsung di sebelah sini berarti yang warnanya merah ini ya. Ini kita sebut dengan muskulus. Ada nggak di sini? Nah ini ya, muskulus dan juga fascia. Fascia itu yang warnanya putihnya, muskulus yang warnanya merah. Fascia itu pembungkusnya muskulus, Dek. Ya, kalau misalkan kalian di kadaver, kadang-kadang muskulus-muskulusnya kadaver itu warnanya kayak ada pembungkusnya gitu, kayak ada warna putih-putihnya. Itu namanya fascia, ya. Jadi aku boleh membypass lapisan fascianya. Kalau misalnya kalian di sini, yang warna putihnya adalah fascianya, Dek. Ini fascianya, ini muskulusnya. Jadi di dalamnya fascia itu ada muskulus. Paham ya? Tapi kemudian ya sudah, aku sesuaikan dengan PPT-nya Dokter Tontowi saja. Fascianya jadi satu dengan muskulus. Paham ya? Jadi nggak tak tuliskan menjadi fascia sendiri. Seperti itu. Oke, oke. Jadi yang ketiga adalah lapisan muskulus. Yang keempat adalah fascia transversa. Fascia transversa itu di bawahnya sini dia, namanya fascia transversa, nomor 4. Lalu yang kemudian adalah jaringan pre-peritoneal di bawah sini deh, yang warnanya yang lemak lagi. Jadi habis lemak ada lemak lagi di bagian paling bawah, namanya adalah jaringan pre-peritoneal. Dan yang berikutnya paling terakhir adalah jaringan peritoneum. Ya, jadi nomor 5 adalah jaringan pre-peritoneal. Yang nomor 6 paling dalam deh, namanya adalah peritoneum. Kurang lebih seperti itu lapisan dari abdomen kita. Semuanya penting, tapi kalau misalkan kita boleh memetakan mana yang harus didalami adalah lapisan yang nomor 3 deh. Lapisan muskulus. Ini penting. Yang lainnya hafalkan saja. Hafalkan saja. Yang penting kalian tahu urutan lapisannya bagaimana. Hafalkan itu. Tapi kalau misalkan ditanya mana yang harus didalami lebih lebih detail lagi adalah muskulusnya. Ada muskulus apa saja? Itu keluar di ujian. Ya, yang lainnya sifatnya boleh nice to know, tapi kalau misalkan kalian hafal lapisannya, top, bagus. Ya, jaga-jaga kalau keluar di ujian, tapi jarang. Yang sering keluar adalah lapisan muskulusnya. Jadi enak ya, kita punya ancer-ancer apa yang harus kita pelajari. Aku juga sudah baca ininya, apa sih namanya? Guideline dari panduan ujian kalian, kisi-kisinya bagaimana. Seperti itu. Oke? Seperti itu ya, dia ya. Oke. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai muskulusnya. Kalau gitu ya, yang lainnya kalian hafalkan sesuai urutan saja. Ya, seperti itu. Kita akan belajar secara spesifik mengenai muskulusnya. Jadi dek, kalau kita perhatikan deh, muskulus di abdomen kita itu, kalau kita petakan, ini tak hapus dulu aja ya. Ini coretan coretan kalian kemarin sebenarnya. Cuman kemudian aku bahasnya nyun sewu agak sedikit lebih cepat di segmen ini. Nanti kalian boleh dengarkan pelan-pelan ya pada saat di record supaya kemudian materinya bahasnya cukup ya. Dan mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik juga ya. Oke, kita akan bahas mengenai muskulusnya. Sebutannya sama persis seperti di PPT Dr. Tonto Wide. Tapi aku pengen menjelaskan terlebih dahulu bahwa muskulus di abdomen kita itu paling tidak di abdomen bagian depan ya deh ya. Abdomen di bagian depan artinya kalau misalkan hadap ke depan ke depan kaca, ternyata muskulus atau ototnya abdomen itu terbagi menjadi dua wilayah di bagian depan abdomen kita. Yang pertama adalah wilayah pinggir, kita sebut dengan muskulus lateral, sama ada wilayah tengah. Sorry, wilayah pinggir, wilayah pinggir di sini deh ya, ini muskulus di sebelah sini, muskulus-muskulus di bagian pinggir abdomen, oke, okay? Sama muskulus-muskulus yang terkumpul di bagian tengah abdomen. Muskulus-muskulus di bagian pinggir abdomen kita kelompokkan ke dalam muskulus bagian anterior. Nih, sorry, lateral, lateral abdomen, lateral muscle. Sementara muskulus-muskulus di bagian tengah abdomen kita kelompokkan ke dalam anterior atau ventral muscle, muscle, muskulus depan. Jelas ya? Itu merupakan klasifikasi muskulus di bagian abdomen kita. Terbagi menjadi dua terlebih dahulu. Lateral muscle sama anterior muscle. Aku menuntut kalian untuk hafal mana yang lateral, mana yang anterior. Karena kadang-kadang soal ujian disampaikannya seperti itu, Dek. Aku pernah dapat sebutkan muskulus yang ada di lateral abdomen. Ya, kakak tingkat kita banyak yang menjawab di anterior. Padahal beda ya, dia ternyata ya. Lateral ya di pinggir, tapi kalau misalkan anterior di bagian depan. Seperti itu. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah muskulus di bagian lateral. Muskulus di bagian lateral, kalau kita perhatikan di sini, di bagian pinggir ini, ternyata ada 3 lapis. Tidak satu lapis saja. Jadi kalau kita potong di lapisan paling luar, ada lapisan dalamnya lagi. Ada lapisan dalamnya lagi. Sampai 3 lapis. Jelas ya? 3 lapis itu apa saja? Dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam ada moai, ya.
Lalu di bagian tengahnya ada Moai, di bagian bawahnya lagi ada MTA. Apa kepanjangan mereka? Kepanjangan mereka nanti lihat di slide sebelumnya ya. Ini. Tapi kalau kalau misalkan di FKUMM, aku rasa Dr. Tontowi ini apa namanya suka juga pakai istilah sebutan-sebutan dan sebutannya alhamdulillah sama seperti kita ya. Moai, Moai dan juga MTA. Ya, ya sama dong orang kita muaranya pakai Dr. Tontowi ya. Oke, Moai, Moai dan juga MTA. Moai adalah musculus obliquus abdominis externus. Ya, istilah-istilah anatomi itu pasti merujuk pada strukturnya. Disebut sebagai musculus obliquus abdominis externus karena muskulus ini bentukannya oblik. Oblik itu nyerong. Paham ya? Abdominis karena muskulusnya ada di abdomen. Externus karena paling luar deh. Jadi oblik di sini karena dia sama-sama oblik berarti kalau misalkan kalian lihat di kadaver, muskulus ini arah seratnya nyerong pasti, tidak lain tidak bukan. Kenapa? Karena istilah anatomi itu pasti sesuai dengan strukturnya, pasti. Makanya kalau kalian tuh sudah kenal dengan istilah-istilah anatomi, oh kavum tadi artinya adalah rongga, enak membayangkannya. Ya, sementara transversus itu artinya adalah transversal, sehingga arah seratnya pasti transversal deh, atau atau berbaring lah ibaratnya ya horizontal. Kita sebut dengan transversal. Jadi sampai di sini Moai, Moai, MTA, kalian sudah punya bayangan deh ya arah seratnya bagaimana. Kalau Moai dan juga Moai arah seratnya oblik. Bedanya Moai yang eksterna arah seratnya dia dari arah seratnya menuju ke dalam, menuju ke tengah deh. Paham? Sorry, mohon maaf. Arah seratnya menuju ke bawah, mohon maaf. Kalau kita tarik garis dari luar ke dalam, arah seratnya menuju ke bawah. Seperti itu, arah seratnya menuju ke bawah. Sementara kalau misalkan Moai, arah seratnya menuju ke atas. Baik, tak jelaskan secara detail. Jadi gini, kita sepakati dulu deh, bahwa untuk memahami muskulus-muskulus ini, mari kita tarik dari garis dari luar ke dalam. Garis dari luar ke dalam. Oke, lihat di sini. Tak contohkan, misalkan muskulus di sebelah sini misalnya. Ini tak hapus dulu ya. Hapus dulu, lihat di sini, muskulus yang di sebelah sini. Kalau kita tarik dari garis dari luar ke dalam, kita ikuti arah seratnya, ternyata semakin ke arah dalam, dia semakin ke arah bawah. Tadi, kalau arah seratnya menuju ke bawah, berarti moai. Moai. Kalau arah seratnya menuju ke bawah. Setelah kita tarik garis dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam, jangan dibalik. Kalau dari dalam keluar, arahnya jadi dari dalam keluar, oh ini jadi keluar ini. Jadi ke atas ini dok, ke atas ini dok. Bukan ya, kita samakan persepsi dulu bahwa kita harus nariknya dari luar ke dalam. Kalau kita tarik dari luar ke dalam arahnya ke bawah, berarti moai. Kalau kita tarik garis dari luar ke dalam arahnya menuju ke atas, contohnya di gambar atasnya ini dia, lihat ini. Dari luar ke dalam, kok kayaknya dia nyerong dan semakin ke arah atas ya. Kayak gini kayaknya. Oh, berarti ini moai. Musculus obliquus abdominis internus. Paham deh ya? Kenapa kok disebut sebagai internus, Dok? Internus itu artinya adalah di antara. Ya, bayangin aja deh. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua, ini lapisan ketiga. Oleh karena itu orang-orang anatomi menyebutnya yang kedua ini adalah lapisan di antara lapisan satu dan juga lapisan tiga. Makanya kita menyebutnya internus. Karena inter itu artinya di antara. Kalau intra di dalam. Jadi kan harus tahu posisinya ya. Internus di antara. Oke, seperti itu. Kalau intra di dalam. Oke? Oke, seperti itu deh ya. Jadi kita udah bisa lihat di sini, kalau misalkan di dalam gambaran yang netter ini, di gambar bawah ini merupakan moai atau internus, gambar atasnya merupakan moai atau externus, ya, gitu. Sementara itu kalau kita bedah lagi setelah gambar ini ya, setelah gambar yang moai ini ya, sorry, setelah yang moai ini, kalau kita bedah lagi, kita ketemu sama muskulus yang arah seratnya dia sejajar seperti ini. Kita sebutnya adalah MTA, musculus transversus abdominis, gitu ya. Oke, sip. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lihat di sini, Dek. Tolong kalian jawab soal yang nomor ini. Kira-kira gambar nomor 5 ini muskulus apa ya? Kalau kita lihat di sini, Dek. Muskulus apa ini? Gambar nomor 5. Sorry, kok nomor 5 sih? Gambar nomor 7 deh. Gambar nomor 7 muskulus apa itu? Tarik garis dari luar ke dalam. Yuk, kalau aku yang jawab, aku yang belajar nanti. Nanti aku yang hafal. Karena pengalaman itu membentuk ingatan kalian, pengalaman itu. Muay. Aisyah jawabnya Muay. Karena arah seratnya dari luar ke dalam. Coba kita perhatikan ya. Betul nggak jawabannya Aisyah itu? Dari luar ke dalam ternyata makin ke bawah deh. Arah seratnya dia ke bawah sini ya. Berarti Muay. Betul ya deh ya? Gitu. Kalau misalkan ke arah atas tadi Muay. Ya, betul. Sip. Pinter. Kalau yang di bawahnya ini nomor 7 ini
rasanya sama deh ya. Ini kalau misalkan di gambar ini, mungkin karena gambarnya nggak HD ya, tapi cukup HD sih, cukup kelihatan ya mudah-mudahan ya. Jadi nggak begitu kelihatan arah seratnya. Tapi kalau misalkan nanti di kadaver, biasanya kelihatan arah seratnya. Seperti itu. Gitu. Jujur saja, kalau di praktikum, muskulus lateral ini jarang ditanyakan. Karena kadang-kadang kadavernya sudah dibedah di bagian lateralnya. Ya, tapi biasanya tetap diajarkan deh. Karena kalau untuk pembelajaran, ya akan ditampilkan. Ini sorry, ini muskulus lateral, abdomen gitu ya, akan ditampilkan. Tapi kalau misalkan untuk ujian, kadang-kadang bisa jadi keluar, bisa jadi tidak juga sih. Oke, terutama ujian praktikum. Baik, berikutnya adalah muskulus di bagian tengah. Kalau muskulus di bagian tengah, tadi muskulus di bagian lateral ada tiga ya totalnya ya, ada tiga. Muskulus di bagian tengah atau di bagian anterior atau di bagian ventral abdomen itu ada dua saja, yaitu muskulus rectus abdominis sama muskulus pyramidalis. Disebut sebagai muskulus pyramidalis karena bentuknya seperti segitiga, katanya orang anatomi ya, bukan kata aku deh. Ya aku juga orang anatomi, tapi kemudian kan aku bukan yang menciptakan namanya ya, jadi jangan salahin aku ya. Mana piramidnya? Nah ini loh dek, yang warna hijau ini, karena katanya seperti segitiga seperti ini. Kalau misalkan disatukan seperti segitiga, kita menyebutnya musculus pyramidalis, karena bentuknya seperti segitiga. Ya, sementara kalau misalkan secara posisi, sorry, sifatnya adalah aksesoris dek. Setiap orang, setiap individu berbeda-beda. Ada yang punya, ada yang tidak. Jangan tanya ya, aku punya apa enggak? Nggak tahu. Sebelum perutku dibedah, aku nggak tahu punya apa enggak dek. Ya, jadi setiap individu itu bersifat variatif atau aksesoris sifatnya. Ada yang punya, ada yang enggak ya. Dan di sini deh, kalau misalkan di kadaver ini rasanya punya deh. Jadi ini deh, ini loh, kayak gini loh. Ini ada garisnya deh, kayak ada garis hayalnya di sebelah sini. Bukan kayak ada garis hayal, kayak ada segitiganya nih. Ini loh, kayak gini bentukannya. Kalian lihat di PPT kalian ya, seperti ini. Ini adalah musculus pyramidalis namanya. Berarti yang nomor 20 ini adalah musculus pyramidalis. Ini orang Yokochi juga gacha dapat ini ya. Dia beruntung dapat kadaver ini. Dia milih-milih kadaver ini. Oh ini ada, ya dijadikan buku ya. Kalau nggak ada ya nggak beruntung ya. Oke, berikutnya adalah musculus rectus. Musculus rectus kalau misalkan keluar di ujian bonus D. Itu enak sekali. Kalian sudah sering bahas soalnya. Dari kalian SD mungkin udah sering bahas ya. Musculus yang kotak-kotak tuh loh, D. Sekarang kalian menyebutnya musculus rectus. Ya, musculus rectus abdominis. Kenapa namanya musculus rectus? Karena arah seratnya lurus-lurus kayak gini, lurus-lurus, lurus-lurus dan mengarah ke atas gini loh, Dek. Nah, gini ya, mengarah ke atas. Ini kita menyebutnya adalah musculus rectus dari kata recta. Recta itu artinya adalah lurus. Kalau di bahasa Inggris namanya right. Nah, lurus di jalan yang betul, di jalan yang lurus. Namanya recta. Ternyata dari bahasa Latin juga, recta, musculus recta atau musculus rectus. Sembarang. Kalian mau pakai sebutan recta, rectus sama-sama benar. Yang tidak benar adalah di anatomi, Dokter Tontowi juga pernah bilang dulu, di anatomi itu tidak boleh ada huruf K. Selama kalian nyebutnya rectus pakai huruf C, itu betul. Paham ya? Nggak boleh pakai huruf K, Dek. Kalau dipakai huruf K, kalau aku sama Dokter Tontowi itu cuma nanti di cross check lagi ya, itu disalahkan atau dikurangi nilainya. Kalau dulu setahu aku disalahkan deh, sudah. Semutlak itu. Di anatomi nggak boleh, haram, haram hukumnya huruf K ya. Anatomi aja, histologi nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini deh. Ada yang mau tanyakan nggak kira-kira mengenai musculus abdomen? Ada yang mau tanyakan? Paham ya aku rasa ya? Nah ini yang tadi pagi sempat aku tambahkan sebagai tambahan di PPT ini. Ini tak tak apa namanya? Tak tambahkan sesuai dengan PPT-nya Dr. Tontowi ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai linea alba. Linea arcuata ini tambahan saja deh. Tidak ada di PPT-nya Dr. Tontowi. Jadi aku cuma pengen menjelaskan saja bahwa ada dua linea. Linea itu garis, ya line kalau bahasa Inggrisnya. Ada linea alba sama ada linea arcuata. Alba itu artinya putih. Makanya ada orang-orang albino, kita menyebutnya albino karena dari kata alba, putih. Ya, di PPT Dr. Tontowi yang ada adalah linea alba. Mana linea alba itu? Jadi linea alba itu merupakan aponeurosis, gabungan dari tiga aponeurosis, muai, muai, dan juga MTA. Aponeurosis itu seperti tendon, deh. Seperti tendon, cuman tipis. Ya, kalau kita perhatikan, aku tak jelaskan dulu ya mengenai aponeurosis ini ya, karena akan kita bahas juga nanti. Dan di PPT Dr. Tontowi juga diulangi berkali-kali. Kalau kita perhatikan otot, otot itu di bagian ujungnya kayak ada struktur warna putihnya. Ya, kayak ada di ujung-ujungnya loh, di ujungnya ini kayak ada struktur yang menipis dan dia warna putih.
Ya, ini kita sebut dengan aponeurosis. Kalau dia tebal, kita menyebutnya tendon. Kalau dia tipis, kita menyebutnya aponeurosis. Jadi aponeurosis dan juga tendon itu sebenarnya sama saja, cuman beda 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 ukuran mungkin ya. Kalau kalau tendon cenderung tebal, aponeurosis cenderung tipis. Paham? Nah, kalau misalkan di otot-otot abdomen kita punyanya aponeurosis karena strukturnya tipis deh, bukan tendon. Oke, jadi kalau kita perhatikan lagi di sebelah sini ya, misalkan di gambar ini, ya di sini, muskulus di bagian lateral ini kan muskulus lateral ya, bayangin ya dia, ini orangnya orangnya tak potong pakai samurai gitu, terus tak lihat organ abdomen dari atas. Ini adalah muskulus lateral, di bagian tengah adalah muskulus ventral. Ini adalah muskulus rectusnya, Dek. Tadi kan muskulus rectus ya, ingat ya tadi dia ya, yang ini ya, muskulus kotak-kotak itu ya, namanya muskulus rectus. Cuman sekarang kita lihat dari bagian atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ternyata ini loh, ada terusannya nih loh, Dek. Ada struktur yang warnanya putih nih loh, Dek. Kalau misalkan di otot lain, biasanya tebel, namanya tendon. Tapi kalau di otot perut, dia tipis sekali. Oleh karena itu kita cenderung menyebutnya aponeurosis. Nah, ternyata aponeurosis ini ternyata dia itu nantinya aponeurosis ini terbentuk dari muskulus di bagian lateral. Jadi muskulus lateral ini dia membentuk aponeurosis nih loh, membentuk putih-putih ini. Bahkan aponeurosisnya sampai mengarah ke tengah sini, Dek. Sampai mengarah ke sini, tengah sini. Bergabung di bagian tengah sini. Ini kan masih belum nyatu semua nih. Nyatunya di bagian tengah nih. Ini kita sebut dengan aponeurosis. Jadi di bagian tengah sini dia menyatu, Dek, sehingga lebih tebal. Kita menyebutnya linea alba. Artinya kita bisa simpulkan bahwa linea alba ini merupakan penyatuan dari aponeurosis ketiga muskulus di bagian lateral. Deskripsi ini, definisi ini tidak ada di tulisannya Dr. Tontowi. Aku lupa ya, ada apa enggak ya? Kayaknya kayaknya nggak ada sih ya. Sehingga definisi tadi itu tak tuliskan untuk mempermudah kalian untuk memahami apa itu linea alba. Yang penting kalian tahu strukturnya yang mana. Ini secara definisi saja. Jadi linea alba merupakan gabungan dari tiga aponeurosis dari otot-otot lateral. Gitu kesimpulannya. Yang mana bentukannya? Yang di bagian tengah sini, D. Kalau misalkan di gambaran ini ya, yang ini D berarti tengah-tengah sini. Nah, ini loh. Nah, garis vertikalnya si muskulus kotak-kotak itu ya, namanya adalah linea alba. Yang ini kalau misalkan di sini ya, ini linea alba ini. Ini linea alba, yang ini ya. Ini kalau di gambar yang ini berarti linea alba panjang ini ya. Kalau di sini yang mana berarti? Yang ini ya, tengah-tengah sini. Ah, ini linea alba. Seperti itu. Kalau di gambar yang sebelumnya tadi, Dek, di gambar anatom yang sebelumnya, berarti yang ini, Dek, di kadaver ya. Ini, sebelah sini, Dek. Nih, pokoknya kalian lihat ada garis vertikal warnanya putih. Nah, di perut kita namanya linea alba. Vertikal. Linea alba yang nomor 16 ini linea alba kalau di Yokochi ya. Jelas ya linea alba ya. Linea arcuata itu tambahan saja karena di PPT Dokter Tontowi kok kayaknya nggak ada ya gitu. Linea arcuata itu ini kayak garis hayal gitu deh di sebelah sini deh. Nah ini di atasnya inguinal situ ya. Di bawahnya umbilicus, di bawahnya udel. Ada namanya linea arcuata. Oke, terletak di inferior umbilicus. Tambahan saja. Kalau kalian cukup memorinya, boleh kalian tambahkan sebagai nice to know. Kalau misalkan tidak, linea alba tidak boleh lupa. Ya, hafalkan linea alba saja. Oke, sudah deh itu saja mengenai dinding abdomen. Alhamdulillah ya, cepet ya. Jadi sebagai kesimpulan deh, dinding abdomen kita tuh memiliki 6 lapisan tadi ya, lapisan kutan atau lapisan kulit ya, sampai dengan lapisan peritoneum. Kalian harus terbiasa mendengar peritoneum. Peritoneum itu adalah pembungkus organ-organ abdomen. Sebagian besar organ di tubuh kita itu selalu memiliki pembungkus deh. Ya, contohnya misalkan jantung kita punya pembungkus namanya perikardium. Ya, paru-paru kita punya pembungkus namanya pleura. Bahkan tulang kita punya pembungkus namanya periosteum. Ternyata organ abdomen kita juga punya pembungkus namanya peritoneum. Gitu. Kalau diurutkan, ternyata peritoneum ini paling dalam dia di antara lapisan dari dinding abdomen kita. Lapisan satu cutaneus, lapisan dua subkutan, lapisan tiga adalah muskulus. Yang perlu kalian hafalkan. Tak kasih tanda seru deh. Hafalkan muskulusnya. Lapisan keempat adalah fascia transversa. Fascia tadi adalah pembungkus deh ya, pembungkus otot ya, namanya fascia. Kalau aponeurosis itu kayak terusannya. Paham ya bedanya ya? Aponeurosis kayak terusannya, fascia pembungkusnya. Peritoneal fat nomor 5 dan juga nomor 6 adalah peritoneum parietal. Sorry, pre-peritoneal fat. Sementara kalau yang nomor 6 adalah peritoneum parietal. Seperti itu. Yang nomor 1 sampai nomor 1, 2, 4, 5, 6 hafalkan. Nomor 3 dalami. Sudah, itu saran aku ya. Nanti ada dua ya, lateral dan juga anterior.
Hafalkan keduanya. Lateral ada 3, anterior ada 2. Mohon maaf, Dek, ini salah. Bukan musculus transversus. Harusnya apa, Dek? Anterior. Nggak ada musculus transversus di anterior. Harusnya apa? Harusnya M, apa kita singkatnya? MRA ya. Musculus rectus kan ya tadi ya? MRA. Musculus rectus abdominis. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Paham? Paham, Dek? Boleh kasih reaksi jempol nggak kalau misalkan paham? Aku mau cross check dulu sampai di sini. Paham ya? Oke, jadi aku menuntut kalian untuk menghafalkan apa yang tak tak tekankan. Tadi kan ada beberapa yang tak tekankan ya, kayak muskulus nih tak tekankan. Itu hafalkan deh. Sudahlah, itu hafalkan aja. Secara anatomi itu keluar, ya. Yang lainnya yang sifatnya eh, hafalkan tapi derajat 2. Hafalkan juga, jangan dilupakan maksud aku ya. Tapi kalau misalkan tidak perlu dihafalkan, kayak linear arcuata tadi, aku nggak terlalu apa ya, tak kasih tahu juga. Ini nggak usah terlalu dihafalkan deh, gitu. Karena jarang keluar. Gitu ya. Oke, oke. Nanti kalau ada yang ngantuk, pasti nanti ada yang ngantuk nih di tengah-tengah ini ya. Namanya belajar. Belajar itu menyakitkan. Tenang aja ya. Belajar itu menyakitkan. Sehingga tubuh kita akan merespon sebagai, ya udah istirahat aja. Menyakitkan ini ya. Jadi kalau ada yang ngantuk ya sudah. Nanti kalian perlu mendengarkan kembali recordnya ya. Tapi selama kalian masih bisa prima mendengarkan, maka dengarkan semaksimal mungkin. Oke? Aku nggak menuntut untuk memaksakan. Nggak apa-apa aku bicara sendiri kok nanti. Nanti yang penting kalian ada recordnya. It's okay. Oke, sekarang di PPT Dr. Tontowi juga ada yang kita sebut dengan rectus sheath. Atau kalau misalkan di PPT Dr. Tontowi kita menyebutnya sarung rectus. Ya, tadi rectus itu apa, Dek? Tahu kan sudah ya, rectus ya? Setelah belajar tadi di atas, kita udah tahu apa itu rectus. Rectus itu adalah muskulus kotak-kotak di bagian tengah abdomen. Kita sebut dengan muskulus rectus. Tapi ternyata, Dek, muskulus rectus itu ternyata dia dibungkus, Dek. Lihat ini ya. Kalau kita perbesar gambarnya, ini loh. Ini loh. Dia dibungkus. Nih, ini muskulus rectus kan di bagian tengah kan? Ini adalah muskulus rectus di bagian tengah. Dia dibungkus oleh aponeurosis, ya kan? Nih, oleh aponeurosis otot-otot lateral seperti itu. Nah, bungkusan pada muskulus rectus ini kita menyebut dengan rectus sheath atau sarung rectus. Paham ya? Di PPT Dr. Tontowi ada. Oke, sekarang kita perhatikan di sini, Dek. Rectus sheath ternyata berbeda antara rectus sheath pada apa namanya? Anterior, sebentar. Muai, muai, tiga, lamina posterior, rectus sheath 2/3 atas, 1/3 bawah. Oke, jadi rectus sheath itu berbeda antara segmen atas abdomen sama segmen bawah abdomen. Mari kita petakan. Segmen atas berarti di atas udel, sementara segmen bawah berarti di bawah udel. Paham ya? Ternyata berbeda, Dek. Segmen atas segmen atas ya itu dia itu akan berbentuknya seperti ini rektusitnya nih segmen atas di atas ya kan kalau segmen bawah bentukannya seperti yang di bawah sini deh berbeda toh ya di sini rektusit di segmen atas itu dia dibungkus sama aponeurosis otot lateral baik di bagian depannya maupun di bagian belakangnya paham di bagian depannya dan juga di belakangnya sama-sama dibungkus sama aponeurosis otot-otot lateral. Sementara kalau misalkan segmen bawah, rektusitnya ternyata dibentuk dari bagian depan aja deh. Jadi semua aponeurosis pada otot lateral itu semuanya mengarah ke depan, tidak ada yang mengarah ke belakang. Seperti itu. Paham ya? Oke, jadi boleh aku simpulkan di sini. Eh, sih, di segmen atas, di abdomen segmen atas, ya, aponeurosis, rektusitnya itu dibentuk dari dia memiliki segmen center. Aku tuh mau baca ininya loh. Gimana cara baca ininya? Aku lupa tadi cara bacanya. Lamina anterior, lamina posterior. Lamina anterior. Oh gitu. Oke. Jadi gini. Tadi ya ada segmen atas sama ada segmen bawah. Kalau misalkan di segmen atas, ini segmen bawah ya, segmen segmen bawah. Di bagian anteriornya, segmen atas ya, segmen atas. Di bagian anteriornya dibentuk dari aponeurosis moae dan juga moai. Jadi gini, kayak di sini deh. Jadi ini. Untuk perut bagian atas, berarti yang ini ya gambar atas ini ya segmen anteriornya, rektusitnya, dibentuk dari moai, ini kan moai ya, aponeurosis moai, dan juga aponeurosisnya moai. Nah ini loh. Jadi aponeurosisnya moai dan juga moai itu membentuk dinding depan dari rektusit. Itu maksudnya. Paham? Sementara dinding belakang dari rektusit itu dibentuk dari aponeurosisnya moai
dan juga MTA. Seperti itu maksudnya. Paham? Tak ulangi lagi di sini. Kita pakai gambar yang sebelah sini ya, belum dicoret-coret nih. Ini rectus sheath nih, rectus sheath. Sekali lagi, rectus sheath itu adalah pembungkusnya musculus rectus. Berarti kita bicara mengenai aponeurosis ini loh, Dek. Sekarang pertanyaannya adalah aponeurosis ini terbentuk dari siapa? Kan gitu. Ya di sini di bagian depan rectus sheath, sarung rectus tadi di bagian depannya ya, ternyata dibentuk dari aponeurosisnya moai dan juga moai. Kenapa moai juga terlibat? Karena moai ini nanti aponeurosisnya terbelah dua, Dek. Ke depan sama ke belakang, lihat nggak? Nah, di bagian belakang, ya, rectus sheath di bagian superior, di bagian atas abdomen, terbentuk dari eh, apa namanya? Moai, aponeurosisnya moai, dan juga aponeurosisnya MTA. Seperti itu saja. Paham ya? Jadi aku mau tak tak bagi jadi dua aja deh. Ada superior, ada inferior. Ada dinding abdomen di bagian atas, sama ada dinding abdomen di bagian bawah. Kalau misalkan ada rectus sheath di bagian atas, ada rectus sheath di bagian bawah. Rectus sheath di bagian atas, aponeurosisnya dia dibungkus oleh depan belakang. Ada depan belakang ini. Di depan ada, di belakang ada. Tapi kalau misalkan di bagian bawah, semuanya rectus sheath-nya hanya ada di bagian depan saja. Di bagian belakangnya telanjang. Paham? Itu bedanya rectus sheath di bagian atas sama di bagian bawah. Ya, jadi kalau misalkan di bagian bawah gampang aja. Semua aponeurosis dari otot-otot lateral semuanya mengarah ke depan, rectus sheath. Di bagian belakangnya tidak ada, telanjang. Itu bedanya. Baik, Dek. Aku pengen tanya, kalau kalian jadi dokter obgyn, kira-kira disuruh bedah perut, lebih mudah membedah yang atas, apa lebih mudah membedah yang bawah kira-kira? Kalau menurut kalian aja, logikanya aja. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Namanya logika logika kita ya, suka-suka kita ya. Kira-kira lebih mudah yang mana, Dek? Kira-kira kalau disuruh membedah? Rasanya lebih mudah ya membedah yang bawah ya, karena dia lebih terpusat ke bagian satu bagian, satu arah saja, ke bagian depan saja, ke bagian belakang tidak. Karena kalau misalkan seperti ini, kita disuruh membedah perut dari atas sini, maka kita akan menjahit nantinya, kita akan menjahit aponeurosis depan sama aponeurosis belakang, kan gitu. Kalau di sini, kita tinggal menjahit aponeurosis bagian depan saja, atau kita akan hanya menjahit rectus di bagian depan saja. Oleh karena itu, kalau misalkan nanti yang perempuan-perempuan ini sesar, maka sesar itu biasanya akan dibedah dari abdomen bagian bawah, kurang lebih di bagian sini, deh. Nah, seperti itu. Baik potongannya secara horizontal atau potongannya secara vertikal. Yang penting adalah di bagian bawah umbilikus, karena rectusitnya cenderung lebih simple seperti itu. Jadi, memahami rectusit itu kaitannya dengan pembedahan nanti ya, terutama pembedahan untuk obsgyn atau untuk melahirkan ya. Jadi jangan beda di atas sini deh. Kalau beda di atas sini, sorry, mana sih? Kalau misalkan beda di muskulus atas bisa, tapi susah jahitnya. Kalian harus jahit rectus sheath anterior, kan harus jahit rectus sheath posteriornya. Ya, dua kali kerja ya. Gitu. Itu kalau nggak rusak. Kalau rusak ya sudah, wassalam. Tambah susah lagi nanti menyatukannya ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini kira-kira mengenai rectus sheath? Paham nggak? Jelas ya? Rectus sheath ya. Berikutnya adalah peritoneum. Peritoneumnya adalah pembungkus. Jadi dari dua kata ya, dia peri. Peri itu pembungkus artinya atau tepi. Ya, pembungkus. Kalau misalkan di anatomi sini kita menyebutnya adalah pembungkus. Pembungkus. Jadi kalau ada kata-kata peri, 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 itu berarti pembungkus. Peritoneum, periosteum, perikardium, ya. Pleura loh. Pleura pembungkus juga kok nggak ada perinya. Ya, suka-suka orang anatomi dulu yang menamakan ya. Dia nggak asik sendiri. Kayaknya teman-temannya tuh udah sepakat. Aku penemu pembungkus jantung, kita kasih nama perikardium. Aku penemu pembungkus abdomen, kita kasih nama peritoneum. Aku penemu pembungkus paru-paru, aku kasih nama pleura loh. Kamu beda sendiri. Sudah, suka-suka dia lah ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai peritoneum atau pembungkus dari abdomen. Kalau kita perhatikan deh, peritoneum itu nantinya organ-organ abdomen kita itu ada organ-organ abdomen yang kemudian berada di dalam pembungkusnya. Kita sebut dengan organ abdomen intraperitoneum. Tapi ternyata organ-organ abdomen itu tidak semuanya berada di dalam pembungkus. Oleh karena itu, organ abdomen di luar pembungkus kita menyebutnya adalah ekstraperitoneum. Jadi kita boleh petakan di sini, Dek, bahwa organ abdomen itu dibagi menjadi dua berdasarkan kaitannya dengan pembungkus. Organ abdomen di dalam pembungkus atau organ abdomen intraperitoneum, ya, kita menyebutnya organ-organ intraperitoneum. Dia komposisinya cenderung lebih banyak daripada organ ekstraperitoneum, ya.
2/3. Organ intraabdomen 2/3 lebih dilapisi peritoneum. Sementara sebagian kecil, ini bukan 1/2 ya dia, 1/3. Sebagian kecil itu adalah ekstra peritoneum. Jadi yang tidak masuk ke dalam peritoneum. Paham maksudnya? Kalau kalian punya 10 mangga, 6 diantaranya itu masuk ke dalam kresek. Kita menyebut mangga intraperitoneum. Karena di dalam pembungkus, di dalam kresek. Tapi 4 mangga diantaranya, 4 mangga sisanya di luar pembungkus. Mangga-mangga yang tidak ada pembungkusnya kita sebut dengan ekstraperitoneum. Organ abdomen kita seperti itu pembaginya. Paham ya? Jadi ada 2 mangga sekarang ya. Ada ekstra, ada intra ya. Tapi kemudian kita perlu petakan lagi, Dek. Organ ekstraperitoneum itu terbagi menjadi 2. Ada retroperitoneum sama ada subperitoneum. Retroperitoneum itu artinya adalah organ-organ yang tidak dilapisi peritoneum atau organ ekstraperitoneum, tapi kemudian adalah kelompok organ yang berada di belakangnya peritoneum. Kalau kita perhatikan di sini, warna ungu ini merupakan peritoneum, Dik. Warna ungu ini peritoneum. Ya, semua organ yang di belakang peritoneum ini kita sebut dengan organ retroperitoneum. Tapi di luar kan, jadi area warna biru sama warna merah ini merupakan area di luar warna ungu atau area di luar intraperitoneum atau kita menyebutnya area ekstraperitoneum. Betul nggak? Yang warna biru, yang warna merah karena di luar peritoneum, peritoneum yang nomor satu ya, yang nomor satu ya, warna ungu ya. Kita menyebutnya ekstraperitoneum, yang warna merah dan juga warna biru. Yang warna biru karena letaknya di belakang peritoneum, maka kita menyebutnya retroperitoneum. Jadi organ-organ yang terletak di belakang sini namanya retroperitoneum. Retroperitoneum itu dari 2 kata. Retro itu terbelakang, jadul, kulot, artinya retro. Kalau kalian ke kafe-kafe retro di Malang, retro itu jadul. Ya, organ retroperitoneum nanti ada 5 deh. Ada 5 organ. Ya, seperti itu. Ini dihafalkan. Dihafalkan baik-baik. Organ retroperitoneum. Sementara subperitoneum, ini merupakan organ-organ pelvis. Organ-organ terkait dengan reproduksi biasanya. Kalau pada perempuan mungkin ada uterus, mungkin ada ovarium, ada tuba fallopi, atau mungkin ada vesika urinaria atau kantung kemih. Itu semuanya adalah organ-organ pelvis yang mana termasuk ke dalam subperitoneum. Sub artinya di bawah. Sub artinya di bawah. Sekali lagi. Paham ya? Oke. Oke. Nah, Dek, kenapa aku tidak menyarankan organ intraperitoneum? Karena organ intraperitoneum itu banyak, banyak sekali, Dek. Kalian mau hafalkan satu persatu? Bisa. Tapi kalian tuh dokter sekarang itu bukan seperti dokter zaman dulu. Kalau dokter zaman dulu, belajarnya bisa sampai berbulan-bulan. Kalau sekarang kalian sistem blok itu selesai dalam waktu beberapa minggu. Ya, jadi belajarnya harus strategis juga. Oleh karena itu, aku menyarankannya di sini bahwa eh, kalian buatlah singkatan ya nanti ya. Buatlah singkatan atau mungkin kalau bisa buat singkatan. Tapi kalau tidak, hafalkan 5 ini saja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini merupakan organ retroperitoneum. Itu dihafalkan. Sisanya merupakan organ intraperitoneum. Sisanya. Sisa dari retro. Karena retro cuma 5 saja. Paham? Sisanya adalah organ intraperitoneum. Baik. Tak kasih tahu cara bacanya, deh. Misalkan gini. Pankreas kecuali bagian kauda. Berarti pankreas ini secara umum adalah organ retroperitoneum, kecuali bagian kaudanya. Kaudanya merupakan organ intraperitoneum. Jadi pankreas itu tidak 100%, tidak 100% ekstraperitoneum. Ada bagian pankreas yang dibungkus oleh peritoneum, yaitu bagian kaudanya. Makanya di sini tak tulis bahwa pankreas kecuali bagian kauda. Jadi kaudanya pankreas, nanti kita belajar pankreas juga. Jadi kaudanya pankreas itu merupakan organ intraperitoneum. Seperti itu cara bacanya. Kolon. Kolon ascenden, kolon descenden. Ini merupakan organ retroperitoneum. Tapi kolon transversum, kolon sigmoid, ya itu termasuk ke dalam organ intraperitoneum. Paham ya? Hafalkan yang retroperitoneum saja. Ini soal ini sering keluar jujur aja. Jadi makanya aku menuntut kalian untuk menghafalkan. Oke? Sementara di sebelah kirinya, Dek, ini ya oke lah, kalian baca-baca saja. Fungsi jarang keluar, letak juga jarang keluar. Ya, nice to know saja. Baca-baca aja. Yang penting ini membantu kalian untuk memahami lebih lanjut. Oke? Yang penting di sini, yang tak sampaikan tadi, bahwa yang tak tekankan adalah hafalkan 5 organ retroperitoneum. Kalau organ subperitoneum, enak. Karakteristiknya adalah organ seksual biasanya. Ya, rahim, uterus, ovarium. Nah, itu sudah pasti subperitoneum. Ya, gitu. Tapi jarang keluar yang rahim dan juga uterus karena dia masuk ke dalam organ pelvis, sementara kita masuk di blok gastro. Seperti itu. Oke ya.
Oke. Nah, nanti peritoneum ada dua deh, ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Parietal artinya dinding, parietal. Visceral artinya organ. Jadi kalau misalkan peritoneum ini ada dua, peritoneum yang melekat atau menempel pada dinding perut namanya peritoneum parietal atau dinding abdomen ya, melekat pada dinding abdomen, dan juga peritoneum visceral melekat pada organ. Misal, ini adalah dinding abdomen, ini adalah hepar misalnya, ini adalah hepar misalnya. Ya, jadi peritoneum itu ada dua nanti, ada dua lapisan. Ada yang melekat ke ada yang menempel ke sebelah sini, Dek. Ada yang menempel ke dindingnya, namanya peritoneum parietal. Tapi nanti dia berubah, Dek. Nanti dia juga akan menempel pada organnya. Warna hijau nih, misalnya nih. Nah, ini dia kayak gini nih. Nah, nanti dia berbelok seperti ini. Dia berbelok. Ya, yang menempel pada organnya kita sebut dengan peritoneum visceral. Paham ya? Nih, visceral tuh organ. Ini yang sebelah sini adalah parietal. Nah, seperti itu. Paham? Oke. Gitu ya, ada peritoneum parietal sama ada peritoneum visceral. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan lebih lanjut, Dek, di antara peritoneum visceral dan juga di antara di antara peritoneum visceral dan juga parietal, ternyata terbentuk rongga, Dek. Kita kasih warna ya, Dek ya. Ini, yang warnanya kuning loh, Dek. Terbentuk rongga di antara keduanya. Rongga tadi bahasa latinnya apa, Dek? Cavum. Maka dari itu ini yang kita sebut dengan cavum peritoneum. Cavum peritoneum. Cavum perit. Nah, gitu ya. Cavum peritoneum. Ini merupakan rongga yang terbentuk di antara peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Ada rongganya, ada gapnya. Kita menyebutnya cavum peritoneum. Baik. Berikutnya kita akan membahas mengenai cavum peritoneum. Ini ada di PPT-nya Dokter Tontowi ya. Jadi perlu tak jelaskan. Oke? Tadinya nggak pengen tak masukkan, tapi ada di PPT. Kalau ada di PPT, berarti berarti layak masuk ujian. Gitu ya, karena udah pernah dijelaskan. Oke, dari sini, Dek. Sebentar. Oke. Eh, Cavum peritoneum tadi ya, ini merupakan rongga di antara kedua peritoneum. Artinya kedua peritoneum tadi adalah peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Lihat gambarku di atas tadi ya. Oke, dan di sini deh, ini adalah peritoneum parietal yang warna merah, ya, karena dia melekat pada dinding, tapi kemudian nanti dia berbalik deh, dia berbalik. Nah, menjadi melekat pada organ. Ini kita sebut dengan peritoneum visceral, yang warnanya biru nih. Jadi yang warna merah karena dia melekat pada dinding namanya parietal, yang melekat pada apa namanya organ ini adalah visceral. Di antara mereka berdua ada rongga yang kita sebut dengan cavum peritoneum. Nah, cavum peritoneum ini terbagi menjadi dua wilayah, Dek. Terbagi menjadi dua wilayah. Ada wilayah di bagian depan sini yang gede sekali nih. Nah, ini loh, Dek. Nah, seperti itu. Sama ada wilayah di bagian belakang. Lihat ini. Ya, ini depan, ini belakang. DB, depan belakang ya. Oke lah ya, pakai bahasa Indonesia ya. Depan sama belakang. Lihat nggak ini? Nah ini loh, kalau kita lihatin gambar ini yang warna biru ini adalah wilayah bagian belakang, yang wilayah merah sampai dengan wilayah kuning ini merupakan wilayah bagian depan. Ya, wilayah di bagian depan ini kita sebut dengan sakus mayor. Sakus mayor namanya, kalau di PPT-nya Dokter Tontowi. Di bagian belakang namanya sakus minor. Kenapa? Karena kecil deh. Betul nggak? Jadi di bagian depan gaster kita menyebutnya ventral. Sorry, kita menyebutnya sakus mayor. Yang depan tadi ya besar sekali nih wilayahnya. Sama di bagian belakang namanya adalah sakus minor. Paham mengenai sakus. Jadi sakus ini terbentuk, sakus itu kantong deh. Kantong. Ya, hampir sama seperti kafum. Ya, sakus. Em, jadi ternyata kafum peritoneum ini membentuk dua wilayah. Wilayah di depan gaster sama wilayah di belakang gaster. Gaster itu yang ini by the way, ini gaster ini. Dek. Ini gaster. Ini gaster atau lambung ya, Dek ya. Nah, di depan gaster karena kafumnya lebih besar, kita menyebutnya sakus mayor gitu. Sakus mayor. Oke? Di bagian belakang karena sakusnya lebih kecil wilayahnya, kita menyebutnya adalah sakus minor. Gitu aja. Ini kalimatnya Dokter Tontowi. Sudah, pakai aja. Oke? Gitu. Dokter Tontowi lebih suka menyebutnya adalah sakus mayor dan juga kasus minor. Gitu ya. Oke. Nah, Dek, aku pengen jelaskan secara kaitannya secara klinis bahwa kita perlu tahu ya bahwa di dalam di dalam sakus mayor ini kadang-kadang terisi oleh air. Ya, mungkin orang tua kita juga seperti itu ya. Ya, orang tuaku juga sama. Perutnya kembung, banyak airnya. Nah, sehingga nanti dia bisa jadi kembung kayak gini. Nah, kalau ini kita sebut dengan kondisi asites. Asites kembung deh, bukan gemuk ini ya. Ini kembung ya deh ya. Tapi isinya air. Ini kita sebut dengan asites.
Asites. Jadi asites itu merupakan kondisi ketika sakus mayor di bagian depan sini terisi oleh cairan. Ya, terisi oleh air. Kita menyebutnya asites. Gitu. Gara-gara di bagian depan sini. Nah, gitu. Terisi oleh air ya. Oke, sampun. Mengenai peritoneuman duniawi ya, sakus atau ruangan sama toh? Cuman sakus ini mengarah ke kantong deh, sakus. Kalau ruangan tuh kita lebih cenderung menyebutnya kafum. Tapi ruangan yang bisa jadi kantong, ruangan itu kan nggak semua jadi kantong deh ya. Yang bisa menampung kita menyebutnya sakus, gitu maksudnya. Oke? Ini tambahan saja catatanku. Ini cenderung lebih detail, tapi tidak keluar di PPT Dr. Tontowi. Jadi tenang saja ya, tidak akan keluar. Oke, lanjut lagi. Sudah selesai. Ada yang mau tanyakan mengenai peritoneum? Sering keluar itu, Dek. Karena sedetail itu ilmunya. Ada yang mau tanyakan nggak kira-kira? Paham ya? Jelas? Sebenarnya sudah paham aku yakin. Cuman kemudian apa namanya? Kadang-kadang karena ilmunya itu banyak, ya kedokteran memang seperti itu, Dek. Lagi-lagi bersabar ya, Dek ya. Maka kita perlu waktu kayaknya untuk sedikit mencerna ya, untuk sedikit menyerap ibaratnya. Otak kita tuh sudah paham sebenarnya. Dia tinggal tinggal seperti sponsnya tuh loh yang agak lama, nyerapnya tuh loh. Gitu. Kalian jangan salut sama aku kalau aku tuh bisa paham seperti ini karena memang sudah belajar lama. Yang pertama, yang kedua sudah menjelaskan lama juga gitu, dan juga ilmunya sudah apa ya, sudah terhubung semuanya, sudah pernah ketemu pasiennya, jadi tergambarkan, jadi enak punya pengalaman. Kalau kalian kan namanya belajar dan itu pasti susah, dan aku mengalami seperti kalian. Oke, berikutnya sekarang kita akan mulai belajar mengenai organ abdomen. Organ abdomen terbagi menjadi dua, Dek, secara garis besar ya, ini sebagai pendahuluan terlebih dahulu. Ada hollow organ sama ada aksesori organ, ibaratnya seperti itu. Hollow organ adalah organ abdomen yang kemudian dia berongga, memiliki rongga, ya, mulai dari esofagus ada rongganya toh, ada lumennya kan, kayak seperti pipa gitu kan esofagus kan, ya, ini kita sebut dengan rongga namanya di bagian tengah sini, namanya rongga atau lumen, ya, lumen lubang, ya, kita sebut dengan hollow organ, termasuk diantaranya esofagus, gaster, intestinum tenu sama intestinum crassum. Intestinum crassum itu adalah usus besar, intestinum tenu adalah usus kecil, gitu ya deh ya, seperti itu. Kenapa mulut dan juga faring tidak tak masukkan? Karena mulut dan juga faring ini tidak termasuk ke dalam organ abdomen. Karena mulut sama faring tidak ada di abdomen. Jelas ya? Dia adanya di atas sana, Dik. Ya, lebih tinggi dia ya. Sementara aksesori organ itu artinya adalah organ-organ abdomen yang bertugas sebagai kelenjar, tidak dilewati oleh makanan, tapi bertugas terhadap pencernaan. Paham? Dia tidak dilewati makanan, Dek. Cuman dia berperan terhadap pencernaan. Termasuk diantaranya adalah kalau di abdomen ya, hepar, pankreas, sama vesika velea. Jadi mudahnya hollow organ karena dia berlumen atau berlubang atau berongga, maka dia dilewati oleh makanan. Sementara kalau aksesori organ adalah organ-organ di abdomen kita yang tidak dilewati makanan tapi berperan terhadap pencernaan. Kenapa ginjal nggak masuk? Ginjal kan termasuk ke dalam organ yang apa namanya, tidak berongga. Kenapa nggak masuk aksesori organ? Karena dia bukan organ pencernaan. Ginjal itu organ urinari, organ pembentuk pipis. Paham ya? Jadi kita hanya akan belajar mengenai ini saja. Yang organ-organ aksesori di abdomen kita. Hepar, vesika velea, sama pankreas. Vesika velea itu adalah kantung kemih. Sorry, kantung kemih. Kantung empedu, gallbladder. Sementara kalau misalkan di abdomen yang hollow organ, kita hanya belajar mengenai ini saja. Tapi kalau secara keseluruhan, ya ini juga termasuk deh. Cuman dia di luar abdomen ya. Gitu, kelenjar liur dan lain sebagainya. Nanti tak kelompokkan PPT-nya di materi rongga mulut yang ini, yang sisanya ini ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan masih kuat ya. Aku yang ngajarinnya sudah nggak kuat ini. Sudah mulai ngap-ngapan ini. Gitu. Oke, mudah-mudahan masih kuat ya, Dek ya. Kalaupun nggak kuat, at least ya boleh kalian masih dengarkan nggak apa-apa. Kalau mau istirahat pun nggak masalah juga. Yang penting nanti aku menuntut kalian untuk dihafalkan. Ya, kalian punya waktu liburan nanti pada saat liburan Lebaran ya. Itu kita nggak libur, tetap belajar untuk menyelesaikan materi. Paling tidak seperti itu. Paham ya? Materi biokimia itu sulit, tapi nanti ada caranya, Dek. Tenang aja, nanti bisa paham kok kita ya. Yang pertama adalah esofagus terlebih dahulu, Dek. Esofagus ya, kita bahas mengenai esofagus. Ukuran apa segala macam, baca saja, Dek. Nggak terlalu penting, ya. Tidak terlalu penting, bukan berarti tidak penting ya. Baca saja. Karena kalau misalkan terkait ujian, jarang keluar di ujian.
tingginya setinggi vertebra cervical 6 sampai dengan vertebra thoracal 10. Ya, tahu kan ya, vertebra cervical itu adalah vertebra atau tulang belakang setinggi leher. Itu namanya adalah vertebra cervical. Jadi sekali lagi, vertebra cervical itu adalah tulang belakang yang setinggi leher. Sementara vertebra thoracal ada tulang belakang setinggi toraks, namanya vertebra thoracal. Gitu ya. Oke, ini bolehlah dibaca-baca ya. Seperti itu. Nah, esofagus kita, ini yang penting deh. Esofagus kita itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada esofagus pars cervical, ada pars thoracal, sama ada pars abdominal. Kalau di anatomi, kita membagi 3, namanya seperti ini deh. Kalau di histologi nanti, esofagus juga dibagi menjadi 3, tapi kita menyebutnya sepertiga atas, sepertiga tengah, sepertiga bawah. Kalau di histologi seperti itu cara penyebutannya. Kalau di anatomi kita menyebutnya pars cervical, pars thoracal, pars abdominal. Paham ya? Di pars cervical itu adalah esofagus setinggi leher. Kurang lebih di sebelah sini, Dek. Ini kan leher ya. Ini leher ya. Nah ini setinggi sini, setinggi leher. Namanya adalah esofagus pars cervical. Yang kedua adalah esofagus setinggi dada. Kita sebut dengan esofagus pars thoracal. Ya, jangan pakai istilah middle, pakai istilah thoracal aja. Yang ketiga adalah ketika esofagus ini sudah menembus diafragma. Kita tahu bahwa diafragma ini adalah pembatas antara kafum toraks dan juga kafum abdomen. Jadi ketika ada esofagus sampai di sini, ini esofagusnya masih ada ya. Nah ini sudah kita sebut dengan esofagus pars abdominal. Seperti itu. Karena sudah di bawah diafragma. Gitu. Jadi esofagus itu memang sepanjang itu. Mulai dari pars cervical sampai dengan pars abdominal, dia nyambung terus ya. Itu. Fungsinya secara fisiologis, esofagus itu hanya memindahkan makanan saja. Nanti dia memiliki gerakan namanya gerakan motilitasnya esofagus ya. Dia memiliki gerakan peristaltik dia. Kayak apa sih? Menggencet makanan supaya kemudian turun ke arah bawah. Itu esofagus ya. Gitu. Sementara itu vaskularisasinya, ini aku menuntut kalian untuk dihafalkan ya, Dek ya. Dihafalkan saja. Vaskularisasinya dari arteri tiroidea inferior ya, yang pars cervical, yang pars thoracal vaskularisasinya dari cabang-cabang aorta thoracalis. Oke, yang pars abdominal vaskularisasinya dari arteri gastrica sinistra. Ya, kalian boleh tidak menghafalkan ininya depannya. Kalau membuat kalian ribet, boleh dihilangkan. Hafalkan belakangnya saja. Maksud aku gini, belajarnya itu strategis, Dek. Pertanyaan vaskularisasi ini pasti keluarnya di ujian teori pasti. Ya, jadi pasti keluar di ujian teori. Jadi kalau misalkan kalian menemukan ada kata-kata arteri tiroidea, walaupun kalian nggak ingat nama depannya, paling tidak kalian pernah ingat arteri tiroidea. Oh iya, itu adalah vaskularisasi servikal untuk esofagus. Paham ya? Maksud aku seperti itu. Jadi karena kalau di ujian teori itu pasti sudah ada tulisan lengkapnya pasti. Jadi kita belajar strategi saja. Hafalkan arteri besarnya saja, arteri tiroidea inferior. Walaupun secara apa idealnya kalian menghafalkan semuanya ya, rami esofageal dari arteri tiroidea inferior harusnya seperti itu, cuman terlalu panjang rasanya ya untuk dihafalkan, jadi hafalkan belakangnya saja ya. Oke. Oke, berikutnya adalah organ gaster D. Organ gaster, gaster atau lambung. Ini adalah organ kedua ya, gaster atau lambung. Dia secara anatomi terbagi menjadi 4 bagian. Ya, ada bagian kardia, fundus, korpus, dan juga pilorus. By the way, karena PPT ini juga PPT histologi, jadi setelah ini kita juga akan belajar histologi, kalian boleh coret-coret dari sekarang. Kalau secara anatomi dibagi menjadi 4. Kalau secara histologi dibagi menjadi 3. Tapi dibagi menjadi 3 itu gini, fundus sama korpusnya jadi satu kalau di histologi. Jadi lapisan satunya bagian satu namanya bagian kardia gaster, bagian dua bagian fundus atau korpus, bagian tiga adalah bagian pilorus. Kalau di histologi, kalau di anatomi masing-masing menjadi bagian tersendiri. Ya, bagian kardia gaster itu di sebelah sini, Dek. Ini loh, bagian yang dia itu kontak sama esofagus. Kita menyebutnya adalah bagian kardia. Bagian yang mengkubah, mengkubah kayak kubah masjid di bagian atas ini kita sebut dengan bagian fundus. Bagian fundus. Paham ya? Bagian yang besar, paling besar ini, paling tidak di sebelah sini, Dek. Bagian yang paling besar ya, ini kita sebut dengan bagian korpus. Ya, bagian terbesar. Bagian fundus, bagian mengkubah. Bagian pilorus adalah bagian yang kemudian dia kontak sama duodenum. Ini duodenum, Dek. Duodenum. Bagian yang sudah mulai mengecil di bagian sini, ujung sini, ini sebelah sini kurang lebih. Ini namanya adalah bagian pilorus. Nah, seperti itu. Jadi gaster kita tuh punya 4 bagian. Bagian kardia, fundus, korpus, dan pilorus. Paham, G? Gitu. Ya. Oke, ini tolong dihafalkan juga, karena penting deh.
Oke, berikutnya adalah ada beberapa struktur yang pengen aku jelaskan lebih lebih lanjut ya. Dan di sini, Dek, dasar kita itu memiliki sebuah kerutan-kerutan seperti ini. Nomor 11 misalnya. Dia punya kerutan, Dek. Kerutan-kerutan ini kita sebutnya adalah plika. Kerutan-kerutan ini kita sebut sebagai plika. Tapi ternyata bukan cuma gaster yang punya kerutan-kerutan. Kerutan-kerutan ini dimiliki oleh gaster sampai ke rektum. Tadi aku menyebutnya kerutan ini adalah plika. Plica. Ya, nggak boleh tak tulis plika pakai K, nggak boleh. Plica. Ya, Prica, namanya Prica deh, kerutan-kerutan ini. Tapi ternyata yang punya kerutan bukan cuma gaster, melainkan usus kecil, usus besar, bahkan sampai ke rektum nanti. Semuanya punya Prica. Oleh karena itu, kalian dari sekarang perlu memahami bahwa Prica ini akan tersebar dari gaster sampai rektum. Setiap bagian beda nama. Di gaster namanya Plica gastrika, sebuah kerutan-kerutan di dalam gaster yang kemudian dia di dalam gaster ya, namanya pelika gastrika. Gastrika. Nah, ini penting deh. Kalau misalkan di ujian praktikum mungkin bisa keluar. Paham ya? Kalau misalkan kerutannya namanya pelika gastrika deh. Kalau misalkan ini kan di antara kerutan, ini kayak ada celah-celahnya toh. Kayak gini kan. Ini kan kerutannya loh. Ini kerutannya ya. Kalau misalkan tak gambarkan dari samping ya. Kerutannya namanya pelika deh. Kerutannya namanya pelika. Tapi kemudian celah-celah di antaranya, yang ini sebelah sini, namanya via gastrika. Via namanya. Jadi kalau kerutannya namanya adalah plika, kalau kalau celah-celahnya itu kita sebut dengan via gastrika. Nice to know. Via gastrika nice to know. Plika gastrika wajib dihafal. Udah gitu aja. Ya, via gastrika nice to know. Eh, aku nggak pernah keluar sih itu, setahu aku ya, via ya. Cuma aku nggak tahu aja bahwa ada namanya via gastrika ya. Oke, seperti itu. Oke deh. Lalu kalau kita perhatikan, lambung ini juga memiliki dua cekungan. Ada cekungan kecil di bagian depan, sama ada cekungan besar di bagian belakang. Cekungan besar di bagian belakang kita menyebutnya adalah kurvatura mayor. Cekungan kecil di bagian depan namanya kurvatura minor. Ini ya, gitu. Oke, ini merupakan arteri-arterinya, Dek. Divaskularisasi sama arteri gastrika sinistra, ya, arteri hepatika communis, sama arteri rienalis. Seperti itu. Hafalkan itu dulu saja. Oke, Dek. Untuk arteri, aku menyarankan hafalkan yang tak garis bawahi terlebih dahulu. Nanti pada saat bahas soal, tak dalami soal arteri. Tak detailkan lagi. Tapi untuk belajar teori, belajarnya bertahap deh. Jangan dipaksakan otak kalian. Nanti meledak. Ya. Jadi bertahap. Yang penting kalian masuk dulu. Hafalkan yang tak garis bawahi dulu. Nanti mengenai arteri gastrika dextra, gastroepiploika, tak jelaskan lebih detail di pembahasan soal. Supaya kalian punya modal ini dulu. Ya. Nanti bahas soal nanti ngangong-ngangong sudah mau ujian ya. Mudah-mudahan enggak ya. Oke. Oke, lanjut. Sudah, itu mengenai apa tadi namanya? Gaster. Sip ya? Sip. Oke, peregangan dulu deh. Santai ya. PPT-nya emang banyak, anatomi itu banyak. Tenang aja. Apalagi dokter Tontowi ya. Banyak. Biokimia nggak terlalu banyak kayaknya ya. Harusnya banyak biokimia itu. Tapi kalian kok sedikit biokimianya. Harusnya lebih banyak lagi tuh. Oke, intestinum tenu berikutnya. Intestinum tenu atau usus kecil deh. Usus kecil kalau misalnya kita belajar di SMA dulu ada tiga deh ya. Ada duodenum, jejunum, sama ileum. Yang paling kecil adalah jejunum. Sorry, yang paling kecil adalah duodenum. Oke, yang paling panjang adalah ileum. Tapi yang menarik adalah pembatas antara jejunum dan juga ileum tidak jelas. Tidak jelas pembatasnya. Sehingga ya ini nasional aja, fun fact saja, nggak usah dihafalkan, nggak usah ditulis. Ya, oke, kita akan belajar mengenai duodenum terlebih dahulu. Duodenum ini merupakan usus kecil yang kemudian dia itu sambungan dari gaster. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, Dek, ini gaster kita ya, ini gaster kita. Setelah dari gaster, sorry, iya. Setelah dari gaster, setelah dari gaster, dia langsung menjadi duodenum. Katanya orang anatomi, duodenum itu bentuknya seperti huruf C. Ingat-ingat ya, seperti huruf C, kayak gini nih. Seperti huruf C kayak gini. Nah gitu kayak huruf C. Gitu ya. Oke? Loh, dok, ini kayak huruf G, dok. Ini G besar ini. Ya terserah. Kalian mau nulis kayak huruf G nggak apa-apa juga. Tenang aja, nggak ada yang salahin ya. Oke? Oleh karena itu, karena bentuknya seperti huruf C, maka dia akan memiliki 4 bagian. Bagian di sebelah atas ini kita sebut dengan bagian superior atau bagian pars kranial. Oke? Pars kranial. Pars itu pak bagian. Di bahasa Inggris namanya part. Part satu, part 2, pars satu, gitu ya. Jadi bagian satu namanya adalah pars kranial atau pars superior, paling atas yang sebelah sini, Dek. Tak tulis aja ya.
bagian satu. Paham ya? Setelah itu, setelah dari bagian satu, arah makanan ketika masuk ke duodenum itu, arah makanannya akan turun ke arah bawah. Betul nggak? Akan turun ke sini toh. Nah ini, oleh karena itu bagian di sebelah sini, Dek, yang ini, yang turun ke arah bawah ini kita sebut dengan bagian pars descendens karena arah makanannya turun. Dek, yang nomor satu tadi tolong ditulis ya, pars cranial atau pars superior, karena kadang-kadang soalnya itu ada yang menyebutnya pars superior, ada yang menyebutnya pars cranial. Takutnya nanti kalian awam. Duh, kayaknya sama Dr. Reza pernah diajarinnya pars cranial deh, superior yang mana? Sama. Ya, oke. Ini nomor dua, Dek. Sorry, mana sih? Nomor dua ini ya. Segmen nomor dua. Setelah itu, makanan tadi akan menuju ke sini, Dek. Segmen yang tidur. Tadi tidur apa, Dek? Kayak muskulus di abdomen tadi yang tidur apa? Transversal. Jadi bagian nomor tiga ini kita sebut dengan bagian transversal. Nah ini ya, atau pars horizontal, pars transversal. Lalu tadi akan naik lagi ke atas sini, naik ke atas lagi sini. Namanya adalah pars ascendens. Paham ya? Itu merupakan 4 bagian dari duodenum. Hafalkan yang kayak gitu itu. Mutlak kalian hafal ya. Nanti kalian malah menghafalkan yang nggak penting malah. Bentuk seperti huruf C. Ya sudah nggak apa-apa sih, cuman nggak usah dihafalkan. Ya, oke? Oke. Nah ini, duodenum itu semuanya adalah retroperitoneum. Retro, retro, retro. Ya, kecuali bagian kranial. Dia bersifat, apa namanya, intraperitoneum. Ya, catatan ini sesuaikan sama yang tadi di peritoneum. Udah pernah ini tadi ya, udah kita bahas ya peritoneum tadi ya. Mana peritoneum tadi? Peritoneum. Nah ini, ya, duodenum misalnya. Duodenum. Duodenum semuanya adalah retroperitoneum, kecuali bagian kranial. Ya, dia merupakan bagian dari intraperitoneum. Seperti itu cara belajarnya. Ini rangkuman deh sebenarnya. Susah buat bagian kayak gitu ya. Harus belajar semuanya dulu baru bisa terbuat bagiannya. Gitu. Paham ya? Itu dihafalkan ini, sifat-sifat ini. Retro semuanya kecuali satu, kranial, intra. Oke? Oke. Lalu di duodenum ini memiliki plika tadi kan, sama kayak di gaster kan, dia ada kerutan-kerutannya kan, namanya plika. Plika pada gaster kita menyebutnya plika semisirkularis. Plika semisirkularis dari Kerkringi, tambahan saja Kerkringi itu tambahan saja. Kerkringi itu penemunya deh. Kalau plika semisirkularis aku yang menemukan, plika semisirkularis dari Reza, bukan dari Kerkringi ya. Itu diapalkan ya. Oke, lanjut. Sudah. Vaskularisasi aku bahas detail sekali lagi deh, nyuwun sewu, karena vaskularisasi organ pencernaan ini banyak. Tapi kemudian ada polanya, sehingga aku pengen kalian itu memahami polanya tadi, tapi nanti dulu pada saat pembahasan soal saja. Sekarang kalian bahas strukturnya dulu saja secara garis besar. Kalau arterinya kalian boleh menyebutkan duodenum ini arterinya divaskularisasi sama arteri mesenterika superior. Nah ini ya, tuliskan itu dulu saja, arteri mesenterika superior. Oke, hafalkan yang tak garis bawahi dulu. Cabang-cabangnya nanti dulu aja. Oke, berikutnya adalah duodenum sama sorry, jejunum sama ileum. Jejunum sama ileum ini sebenarnya secara secara apa namanya? Secara anatomis ya tadi ya dia agak sukar dibedakan. Cuman cuman kalau misalkan kalaupun bisa dibedakan, kita bisa melihat dari luar dan juga dari dalam. Yang pertama, kita lihat dari dalam terlebih dahulu. Dari dalamnya, plika semisirkularis pada jejunum dan juga ileum itu lebih sepi di ileum. Di ileum lebih sepi deh daripada di jejunum. Ada nggak di sini tulisannya ya? Oh ini ya. Pelika semisirkularisnya lebih sepi, lebih halus. Sementara pada jejunum, pelika semisirkularisnya, ya ini ya, itu banyak dia. Paham? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari bagian luar, ini jarang keluar di praktikum deh, tapi deh, teori ini. Ya, jejunum ileum ini ya. Kalau misalkan kalian lihat di praktikum, cara membedakan jejunum sama ileum adalah, kalau misalkan pada jejunum, dia rame pelika semisirkularisnya. Pada ileum, sepi. Tapi kalau kita lihat dari luarnya, kadang-kadang sudah dihapus ini, sudah dipotong sama orang anatomi biasanya. Nih, kalau kita lihat dari bagian luar, arterinya menjadi pembeda. Lihat di sini. Yang melengkung-melengkung ini namanya arteri arkaden, dari kata arkus atau busur. Arkus tuh busur ya? Arkus, busur ya? Busur panah tuh loh, Dek. Kan melengkung toh. Ini loh, ini arkus ya, atau busur. Nah, arteri yang melengkung ini namanya adalah arteri arkaden. Arteri arkaden, ada nggak tulisannya ya? Mana yang menunjuk ke sini? Oh ini. Ini arteri apa nih? Lingkaran anatomis arteri ilialis. Iya, arteri ilialis atau arteri arkaden. Ya, arteri arkaden. Nah, ini arkaden ya, arteri arkaden. Arteri arkadennya kalau pada jejunum
tidak bertingkat tadi nih. Jejunum ya, satu level aja, satu level selesai. Kalau di sini ada level satu, ada level 2 nih. Nah, dia bertingkat. Paham? Ada level 3 lagi di sini nih. Jadi arteri arkadanya banyak bertingkat-tingkat. Itu kalau misalkan ileum. Kalau pada jejunum satu tingkat aja. Lalu berikutnya, ada arteri yang lurus-lurus. Tadi lurus itu kita menyebutnya rekta kan? Kayak musculus recta ya. Musculus recta abdominis. Ini kita sebut dengan rekta. Rekta, arteri rektanya, kalau misalkan di ileum bertingkat juga. Ada tingkat satu, ada tingkat dua di sini. Kalau di arteri, di jejunum, arteri rektanya satu level aja. Gitu. Arteri rektanya satu level aja. Nggak ada lagi di sini, nggak ada. Paham ya? Agak sukar memang dibedakannya. Ya, nanti kita bisa jelas membedakan antara ileum sama jejunum dari histologinya. Gitu. Oke, Dek. Nanti kita bahas histologinya ya. Ada struktur khasnya. Kalau tak spill sekarang, struktur khasnya namanya Peyer's patch. Gitu aja dulu. Peyer's patch. Dan Peyer's patch ini dimiliki oleh ileum. Pada jejunum tidak ada Peyer's patch. Ini loh Peyer's patch ya enggak? Yang warnanya kayak gelap-gelap ini namanya Peyer's patch. Peyer's patch. Seperti itu. Oke, sambung. Vaskularisasinya dari arteri mesenterika superior ya. Jejunum ya. Dan ileum secara bersamaan. Gitu. Langsung aja paling kayak gitu. Nah, ini adalah peta berpikirnya ya tadi ada ya. Duodenum memiliki dan juga jejunum ileum sama-sama punya pelika ya. Pelika semisirkularisnya. Nah, ini ya, ini juga ada. Kalau pada jejunum, pelika semisirkularisnya rapat tadi ya. Ileum sudah mulai hilang ya. Seperti itu. Oke. Ini jadi peta berpikir. Hafalkan ya yang tak sampaikan ini ya. Oke. Pars kranialnya bersifat intraperitoneum. Sisanya bersifat retroperitoneum. Oke. Sudah selesai. Tinggal satu lagi deh. Alhamdulillah. Capeknya ini buat kayak gini nih nggak sebentar ya, lama ini karena harus rangkum aku ya. Berikutnya adalah intestinum crassum deh, intestinum crassum atau usus besar ya. Usus besar, sebenarnya detail mengenai usus besar, kalian kalau misalkan mau belajar praktikum juga nggak apa-apa, nanti kita belajar praktikum juga ya, artinya kita menggunakan foto-foto kadaver ya. Tapi aku pengen menjelaskan di sini bahwa usus besar ini ada usus besar ini atau intestinum crassum ini terbagi menjadi beberapa wilayah gitu ya. Ada cecum, appendix vermiformis, kolon, rectum dan juga anal. Cecum itu adalah ini deh. Ini kan ileum ya. Ileum pada saat dia masuk ke usus besar, bagian usus besar pertama kali yang menyambut paling tidak segini ya. Ini adalah cecum namanya. Cecum. Di bagian bawah cecum ada sebuah usus dan dia buntu atau usus buntu. Kita menyebutnya appendix vermiformis. Itu yang kedua ya. Yang nomor satu di sekum, yang nomor dua adalah appendix vermiformis. Kolon itu dari sini deh, dari sini sampai ke sebelah sini. Ini kolon, set ini. Ini kolon. Oke, nanti kolon ini karena dia panjang, nanti terbagi menjadi segmen-segmennya. Paham? Lalu berikutnya ada yang namanya rektum. Ini rektum ini, sebelah sini. Ini rektum. Nah, ini rektum ya, bagian rektum. Nanti setelah rektum ada anus, seperti itu. Oke, itu urutan-urutannya ya, intestinum dari intestinum crassum. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kolon terlebih dahulu. Kolon ini, kolon ya, ada 4 segmen. Ada kolon yang arah makanannya mengarah ke atas, namanya kolon ascendent. Ada kolon yang arah makanannya datar, namanya kolon transversum atau kolon horizontal. Oke, ada kolon yang arah makanannya ke arah bawah, namanya kolon descendent dan juga yang arah makanannya sedikit sini ya, kita tidak bisa menggunakan istilah transversal lagi karena sudah dipakai di atas tadi ya. Kita menyebutnya kolon sigmoid nanti ya. Kolon sigmoid. Seperti itu. Itu adalah segmentasi atau bagian-bagian dari kolon. Bisa dipahami deh ya? Oke. Oke, sudah tadi bagian-bagian tadi sudah. Oke. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini kira-kira mengenai kolon? Sorry, sampai sampai kolon bagian awal ya. Ini belum detail. Lanjut ya. Oke, ini kolon D, perhatikan lagi di sini. Kolon itu, kolon itu semuanya adalah kolon itu ada 4 bagian tadi ya. Kolon yang di kanan dan juga di kiri, ini ya, ascending dan juga descending, kanan kiri kan, ascending, descending, ini termasuk ke dalam retroperitoneum. Jadi yang ascending, descending atau kanan kiri ya, ini adalah retroperitoneum. Sisanya adalah intraperitoneum. Eh, retro dan juga retro di sini, retroperitoneum ya.
Sisanya transversal dan juga sigmoid merupakan kolon intraperitoneum. Kurang lebih seperti itu. Baik. Eh memiliki lipatan otot yang disebut sebagai perica semisirkularis. Oke, ini ya. Lipatan ototnya tadi di bagian dalam tadi deh ya. Ini yang bentuknya seperti serat-serat ini, kayak lipatan-lipatan tadi, kita menyebutnya adalah perica semisirkularis. Perica semisirkularis. Nah, ini ya. Perica semisirkularis. Jadi diingat-ingat deh, kalau misalkan di gaster namanya perica gastrika. Sekali lagi, kalau misalkan di usus halus namanya adalah perica semi sirkularis. Kalau di otot di usus besar namanya perica semilunaris karena bentukannya seperti setengah bulan katanya. Disebut sebagai semi lunar. Lunar tuh bulan ya, itu. Memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh Edison Tenno. Ada haustra, ada Taenia coli, sama ada appendix epiploica. Mana aja bagian itu? Mari kita pelajari. Haustra itu adalah bentuk dari apa sih namanya? Gembongan-gembongan pada gembong-gembong pada kolon. Lihat ini. Kolom itu tuh kayak ada gembung-gembungin loh, Dek. Kayak ada gembung-gembungin loh. Gembung-gembungnya ini namanya haustra, Dek. Satu gembungan, satu haustra. Dua haustra. Tiga haustra. Gitu ya, gembung-gembung. Kayak sispek gitu ya. Namanya adalah haustra. Ini adalah haustra namanya. Oke? Taenia coli. Kok tak coret ini? Taenia coli. Taenia coli itu kalau kita perhatikan, Dek. Dari di sini. Ini ototnya ototnya intestinum crassum ini, ototnya kolon itu, di bagian tengahnya itu kayak menebal nih loh, Dek. Lihat nggak? Ini loh. Menebal gini loh. Namanya Taenia coli ini. Nih, ini Taenia coli nih. Taenia coli namanya. Ya, Taenia coli. Appendix, ada juga appendix epiploica. Appendix epiploica bukan usus buntu ya. Kalau usus buntu namanya appendix vermiformis. Appendix epiploica tuh ini loh, Dek. Kayak ada gelambir-gelambir lemak. Kita menyebutnya adalah appendix epiploica. Ini, appendix epiploica. Kayak gelambir-gelambir lemak yang jatuh-jatuh ini loh, Dek. Namanya appendix epiploica. Nah, itu hanya dimiliki oleh kolon, tidak dimiliki oleh intestinum tenue. Jadi merupakan struktur yang khas pada kolon. Paham ya? Ya ini dihafalkan kalau seperti ini sudah, jangan dilupakan. Ya, Haustra yang mana, Taenia coli yang mana, appendix vermiformis yang mana, hafalkan semuanya itu ya. Oke, oke. Sebentar. Oke deh. Oke. Berikutnya adalah rektum dan juga anus. Rektum ini memiliki plika juga namanya plika transversa recti. Ini loh. Ada tiga ya, plika transversa recti. Satu, dua, tiga. Kita menyebutnya plika transversa recti. Ya, tugasnya adalah untuk mencegah agar feses itu tidak mudah keluar. Jadi ketika kita feses, ya dia akan terkumpul di plika-plika ini. Jadi dia kayak mencegah agar feses kita tuh nggak langsung jatuh ke anus. Ya, jadi paling tidak at least nyangkut dulu di plika-plika ini, gitu ya. Gitu. Namanya plika transversa recti. Anus kita yang penting adalah dia memiliki dua dua muskulus. Ada muskulus sphincter anus interna sama ada muskulus sphincter ani externa. Ya, sphincter anus interna itu di bagian sini, Dek. Nih, ini nomor satu, Dek. Nomor dua di bagian luar ini, Dek ya. Di bagian luar ini ya. Namanya sphincter ani externa. Seperti itu. Sphincter ani interna itu bersifat involuntir, tidak bisa kita kendalikan, Dek. Dia dikendalikan otomatis oleh tubuh kita, oleh otak kita. Sementara sphincter ani eksterna itu bisa kita kendalikan. Paham ya? Nomor satu tadi yang interna, tadi ya nomor satu ya. Nomor dua tadi yang eksterna. Seperti itu bentukannya. Oke? Anus jarang keluar di praktikum, jadi kalian belajarnya seperti ini saja cukup. Jadi belajarnya hanya melalui gambaran besarnya aja, nggak apa-apa cukup. Paham ya? Ada sphincter ani interna sama ada sphincter ani eksterna. Sphincter ani interna sifatnya involuntir, sphincter ani eksterna sifatnya, sorry, interna sifatnya involuntir, eksterna sifatnya voluntir. Artinya gini, kalau misalkan kita BAB. BAB itu terjadi ketika ini sambil kita belajar fisiologi sedikit aja ya, Dek, ya, supaya kalian paham. Ya di sini. Ada feses di sini, gede fesesnya. Ketika rektum itu meregang karena adanya feses di dalamnya, rektum itu akan ngelapor ke otak. Dia akan ngelapor ke otak, Dek. Nah, ini otak kita ya, ya kayak gini lah bentuknya ya. Dia akan ngelapor ke otak kita. Nanti otak kita secara langsung dia akan membuat sphincter ani interna itu relaksasi, relaksasi. Jadi membuka sphincter ani internanya. Tapi secara bersamaan, sphincter ani eksternanya belum tentu terbuka. Karena sphincter ani eksterna ini dikendalikan oleh otak bagian sadar, atau kita menyebutnya otak bagian volunteer. Paham? Itu juga yang menjelaskan kenapa sih kalau misalkan kalian itu sudah kebelet BAB, tapi masih belum menemukan pom bensin,
ya. Kalian tidak akan keluar fesesnya. Kenapa? Ya karena sudah merasa BAB, sudah dikirimkan sinyalnya ke otak. Oke, aku mau BAB. Tapi kemudian yang baru terbuka itu adalah muskulus sphincter interna. Yang eksternanya terbuka secara sadar pada saat kamu ya nyun sewu ya ngeden. Pada saat ngeden baru itu terbuka gitu. Ketika terbuka, ketika sudah ketemu pom bensin tadi, maka dia bisa terbuka. Ketika kedua-duanya terbuka, maka keluarlah BAB tadi. Nah, jadi yang bisa kita latih adalah yang eksternanya, karena eksternanya itu bersifat volunteer, bisa kita kendalikan. Bisa kita kendalikan ya, yang eksternanya ya. Yang internanya tidak bisa kita kendalikan ya. Tidak bisa kita kendalikan yang internanya ya. Dia terbuka aja sudah. Gitu. Oke, Dek, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Hmm. Ada yang mau tanyakan kira-kira? Jelas? Paham ya? Memang agak banyak, Dek, aku rasa, Dek. Memang ya materinya seperti ini, belajarnya seperti ini memang. Oke, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya, yang terjelaskan ya. Kalian tinggal menghafalkannya saja. Nanti tolong di-download PPT-nya, dicoret-coret ya. Atau coretanku nanti dipakai juga boleh. Dek, aku rasa nanti aksesoris organ, nanti aku bahas bersamaan di pertemuan pada saat kita membahas mengenai histologinya ya. Seperti itu. Supaya kemudian kalian serap dulu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Jangan sampai lupa, karena materinya banyak. Ya, seperti itu. Ini kalau misalkan di kuliah dibagi menjadi dua PPT nih, kalau nggak salah ya. Ada sorry, dibagi menjadi dua segmen pembahasan. Bukan dua PPT ya, satu PPT tapi ada dua penilaian gitu loh. Kalau kita lihat dari modulnya, gitu. Nanti kita bahas, kalian membahas mengenai histologi traktus digestivus. Gitu. Gampang traktus digestivus, nanti tak jamin kalian langsung langsung paham kok. Tak jamin kalian langsung paham. Oke, ya sudah, mungkin itu. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Paham ya? Oke, ya sudah. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Besok kita ketemu lagi, insya Allah di jam yang sama untuk membahas mengenai histologi traktus digestivus. Termasuk diantaranya juga kita melanjutkan sedikit mengenai organ aksesoris ya. Sedikit aja organ aksesoris, nggak sebanyak yang tadi. Cuma ada 3 organ saja. Tapi kalian sampai di sini kalian sudah hebat. Kalian sudah belajar mulai dari pembungkus, kafum, udah belajar banyak hal malam hari ini. Jadi mudah-mudahan banyak ilmu yang kalian bisa dapat ya teman-teman ya. Memang berat deh, sekali lagi. Karena materinya pun juga berat. Dan mudah-mudahan membantu ya. Aku akhiri dulu. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat belajar ya. Dadah. Oke, sama-sama deh. Nanti recordnya tak kirim ya.